Tuan Muda yang Hilang, bab 14. Salam kenal, Parel, kata anak kecil tersebut kepada Aryan. Mulai hari ini kita akan berlatih bersama. Kamu siap? Aryan pun mengacungkan tinjunya, menjawab sapaan dari anak kecil tersebut. Dia menunjukkan salam dengan kepalan tangannya, dan dalam sekali contoh saja Parel sudah bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Aryan. Parel pun mengikuti salam yang dilakukan oleh Aryan. Bagus, bagus. Kamu anak yang hebat, puji Aryan kepada Parel. Kita akan mulai. Tapi Om mau ganti baju dulu ya. Kamu tunggu dulu di sini ya. Lalu Aryan pun pergi ke pinggir lapangan untuk mengganti bajunya. Oke Om, ganti baju di sana saja. Parel menunjuk sebuah ruangan ganti di samping toilet. Oh iya, baik, sahut Aryan. Kemudian dia menuju ke arah yang ditunjukkan oleh Parel tersebut dengan membawa tas ranselnya yang berisi baju pengganti. Setelah beberapa saat, Aryan keluar dari ruangan tersebut dengan baju yang sudah digantinya. Oke, sekarang kita lakukan pemanasan dulu ya, kata Aryan kepada Parel. Kemudian dia memperagakan bagaimana cara melakukan pemanasan. Setelah itu dia mulai mengajarkan teknik awal untuk pemula. Parel pun nampaknya tidak kesusahan untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Aryan. Parel mengikuti semua yang diajarkan oleh Aryan dengan cepat. Dia bisa mengikutinya. Nampak sekali kalau Parel antusias dengan apa yang telah diajarkan oleh Aryan. Di dalam rumah, Lilin perhatikan semua yang dilakukan oleh Aryan dalam hal mengajari putranya. Sebuah senyum tersungging di mulutnya, sebuah senyum tersungging di bibirnya, karena dia melihat Parel, sang anak, cocok belajar dengan Aryan. Sudah beberapa guru bela diri yang dia datangkan untuk mengajari anaknya, Parel. Tetapi nampaknya Parel tidak nyaman diajar oleh guru-guru yang telah didatangkan olehnya tersebut. Tetapi kali ini nampak berbeda dengan Aryan. Lelaki itu nampaknya pintar mengambil hati anaknya sehingga Parel merasa senang diajar oleh Aryan. Bagus, bagus sekali, puji Aryan ketika Parel melakukan gerakan dengan benar. Siapa lagi itu? Tanya Jerry yang lewat di depan menantunya tersebut. Dia bertanya kepada Lily. Oh, itu. Dia pelatih Parel yang baru, Papi. Dan sepertinya Parel cocok sama pelatih yang baru ini, sahut Lily menjawab pertanyaan dari Jerry, papi yang tersebut, mertuanya tersebut. Baguslah kalau memang cocok. Berikan yang terbaik untuk Parel ya, balas Jerry sambil dia mengerutkan keningnya saat melihat Aryan. Sepertinya dia seperti pernah melihat ataupun sama-sama rasanya pernah ketemu dengan anak itu. Di mana ya Sam ketemu dengan dia? Pikir Jerry di dalam hatinya. Dia menduga-duga, tetapi karena belum menemukan jawabannya, akhirnya dia tidak mempedulikan itu lagi. Dia berlalu dari depan Lily. Ups, bukan seperti itu. Baiknya seperti ini. Aryan pun dengan senang hati dan bersungguh-sungguh mengajarkan bela diri yang baik kepada Parel. Oh, oke Om. Siap. Parel pun dengan antusias mengikuti arahan yang diberikan oleh Aryan. Lily merasa senang melihat perkembangan putranya. Seiring berjalan waktu, sudah berlalu bulan berganti. Parel semakin mahir, badannya mulai lentur dan mudah sekali menerima setiap ajaran yang diberikan oleh Aryan. Lily sangat senang melihat perkembangan putranya tersebut. Lily ingin Parel memiliki kemampuan bela diri yang baik karena dia takut jika suatu saat putranya tersebut berada di dalam situasi yang kurang menguntungkan. Misalnya, dia mengalami penculikan ataupun dia dikeroyok oleh lawan-lawan bisnis dari mertuanya tersebut, yaitu Pak Jerry.
Jerry jarang pulang karena selama beberapa bulan ini dia sering ke luar negeri. Dia mengurus semua bisnisnya yang dikembangkan di luar negeri. Sesekali dia memperhatikan saat Farel berlatih dengan Aryan. Dan lelaki paruh baya itu pun menyunggingkan senyum bahagia melihat perkembangan cucunya tersebut. Kamu akan menjadi orang yang hebat, Farel. Gumamnya di dalam hati. Dia juga memperhatikan Aryan yang rasanya sosoknya begitu tak asing. Tapi setelah dia mengingat-ingat entah di mana dia pernah ketemu Aryan, dia pun belum bisa mengingatnya. Ada banyak orang yang mirip di dunia ini dan itu belum tentu memiliki darah yang sama. Gumamnya, lalu dia pergi. Farel terengah-engah dengan posisi duduk dan kaki selonjoran di lapangan. Keringat menghiasi di setiap wajahnya. Nampak dia sedang kelelahan. Sehabis melakukan latihan dengan Aryan. Kamu semakin hebat, puji Aryan yang menyeka keringatnya dengan handuk kecil. Dia juga melepaskan atasan bangsi yang membuat otot-ototnya terlihat jelas. Dan dalam terpaan sinar matahari membuat ototnya semakin menonjol saja. Begitu mengkilat dan menggoda sepasang mata yang melihat dari kejauhan. Wanita itu membetulkan letak rambut sebelum keluar dari tempat persembunyiannya. Kemudian dia bergegas mendatangi tempat anaknya berlatih dengan Aryan. Selamat siang Aryan. Kamu pasti haus. Saya sudah siapkan minuman segar untuk kalian nih. Ujar Lily yang membawa nampan berisi 2 gelas air, yaitu berisi jus jeruk. Wow, Mami tahu aja apa yang aku mau. Pikir Farel yang langsung bangkit dari duduknya dan mengambil 1 gelas yang berisi air tersebut lalu meneguknya hingga tinggal setengah. Segar sekali, ucapnya sambil memberikan jempol pada sang ibu. Lily pun tersenyum melihat tingkah laku anaknya tersebut. Kamu ganti baju dulu sana, ujar Lily kepada anaknya. Farel pun menganggukkan kepalanya lalu berkata, Oke bu, aku juga kebelet nih, katanya sambil tertawa lalu pergi menghilang, meninggalkan 2 orang yang terlihat sangat kikuk. Maaf, saya permisi ya. Aryan berusaha untuk pergi dari tempat tersebut. Dia ingin melarikan diri dari Lily. Namun, Lily menahannya. Tunggu sebentar, Aryan. Ada yang ingin aku bicarakan sama kamu, ucap Lily kepada Aryan. Aryan yang sudah beranjak berniat ingin pergi dari tempat tersebut, terpaksa harus menghentikan langkahnya, kemudian dia membalikkan badannya menghadap kepada Bu Lily. Ya bu, ada apa sih bu? Bisa kita duduk sebentar? Jawab Bu Lily, seraya dia menunjuk kursi santai di pinggir lapangan tempat Aryan melatih Farel. Aryan tampak bingung, lalu dia berkata, maaf bu, apa saya bisa ganti pakaian dulu nih? Bau, gak enak, ntar ibu gak tahan mencium bau tubuhku, tanyanya. Sembari dia mulai bergegas untuk pergi untuk mengganti pakaian. Tidak perlu, gak apa-apa. Bau dikit gak apa-apalah. Aku suka melihatmu seperti itu, kata Lily membuat Aryan sedikit tersentak. Aryan kaget mendengar perkataan Lily tersebut. Ayo silakan duduk, ajak Lily lalu dia menunjuk tempat kursi yang kosong. Oke lah, baiklah kalau begitu. Aryan tampak kikuk, akhirnya dia menuruti apa yang diminta oleh Lily. Sesaat keheningan terjadi antara kedua orang tersebut. Aryan masih menunggu apa yang akan disampaikan oleh Bu Lily kepadanya. Sementara wanita itu masih ragu-ragu untuk memulai pembicaraan dengan Aryan. Apa ada masalah yang saya perbuat, Bu? Tanya Aryan mendahului pembicaraan tersebut. Dia sudah tidak sabar ingin mendengar kabar apa yang akan disampaikan oleh Bu Lily kepadanya. Oh, no, tidak. Kamu sama sekali tidak membuat kesalahan kok. Kamu justru sangat bagus sekali melatih Farel. Dia sangat cocok sama kamu. Dan
Kamu pun sangat cocok menjadi pelatihnya. Sudah beberapa pelatih yang aku rekrut, belum pernah ada yang secocok dengan kamu. Belum pernah ada yang bertahan lama. Semuanya hanya bisa melatih para sebentar kemudian mengundurkan diri. Aryan pun manggut-manggut mendengar penjelasan daripada Bu Lini tersebut. Lalu berkata, terima kasih. Kalau memang Bu Lini dan Pak Farel suka dengan apa yang saya berikan kepadanya, iya tentu saja. Gak apa-apa, sama-sama. Jawab Bu Lini kepada Farel. Dan itu juga yang ingin saya sampaikan sama kamu sekarang. Sesuai perjanjian kita di awal, aku akan menaikkan gaji kamu jika kerjamu bagus. Dan seperti yang aku lihat sekarang, memang kerjamu sangat bagus, Merati Farel. Karena itu, aku ingin menunaikan janjiku kepada kamu, yaitu menaikkan gaji kamu. Lanjut Bu Lini kepada Farel, kepada Aryan. Aryan agak melongo mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Lini tersebut. Apalagi saat wanita itu menunjukkan bukti transfer di ponselnya. Tuh, sudah aku transfer ya. Semoga kamu makin semangat untuk melatih Farel. Aku ingin menjadikan dia lelaki yang kuat dan hebat. Lili kembali menyimpan ponselnya setelah berkata demikian kepada Aryan. Terima kasih banyak ya Bu. Aryan masih nampak kiku dengan semua yang dia hadapi ini. Sebetulnya dia merasa agak risih dengan Bu Lili yang sepertinya sering mencuri pandang kepadanya. Aryan, saya ada satu permintaan lagi nih. Ucap Lili menoleh kepada Aryan yang ada di sampingnya. Oh ya Bu, apakah itu Bu? Jawab Aryan. Sepertinya kamu tidak perlu memanggil saya dengan sebutan Ibu Lili lagi teh. Apalagi jika kita sedang berdua seperti ini. Itu terlalu formal terdengarnya. Kamu boleh panggil saya dengan sebutan nama saja. Panggil ini saja ya. Lagi pula, sepertinya umur kita juga sebaya kok. Maaf ya Bu, saya tidak bisa. Jawab Aryan. Bukan tidak bisa, itu karena kamu yang tidak biasa. Biasakan saja, gak apa-apa kok. Lagian kamu ini gurunya Farel, bukan pembantu aku ataupun pegawai di sini. Masa panggil ibu? Sedangkan kita kan sebaya. Lanjut Bu Lili kepada Aryan. Tetapi ibu tetap atasan di tempat kerja saya Bu. Jawab Aryan. Lili tersenyum malas mendengar apa yang dikatakan oleh Aryan. Baiklah, kamu boleh manggilku ibu jika di depan orang banyak. Tetapi jika berdua seperti ini, kamu harus memanggilku dengan nama ya. Panggil saja Lili supaya lebih akrab. Kita bisa berteman kan? Wanita itu tetap bersikuku untuk memaksakan agar Aryan memanggilnya dengan sebutan nama. Baiklah kalau begitu Bu. Aryan justru semakin serba salah lalu menjawab apa yang dikatakan oleh Bu Lili tersebut. Lili saja, jangan pakai ibu. Oh ya, Lili. Aryan tersenyum kaku lalu mengulangi perkataannya. Mendengar Aryan menyebut namanya, Lili pun ikut tersenyum bahagia. Nah, kalau gitu kedengarannya kan jauh lebih akrab. Oh ya, aku ada rencana untuk belikan Farel baju latihan yang baru nih. Apa kamu mau menemani aku membelikan baju latihan yang baru buat Farel? Agar bisa lebih cocok gitu. Aku kan kurang mengerti baju-baju untuk wanita, untuk cowok. Walaupun dia itu anakku, aku kurang mengerti. Kata Bu Lili, agar Aryan bisa menemaninya membelikan baju untuk Farel. Gimana ya Bu? Aryan semakin kebingungan mendengar apa yang dikatakan oleh Bu Lili. Dia mulai merasa aneh dengan sikap ibu dari muridnya tersebut. Sorry ya, mungkin kamu lebih tahu di mana tempat yang bagus, gitu maksudnya. Lili pun kembali melanjutkan perkataannya untuk memperkuat alasannya. Saya bisa sebutkan saja tokonya Bu, ibu kan bisa langsung pergi ke sana. Aryan pun menjawab. Lili, potong sang wanita tersebut dengan wajah yang kesal. Ibu lagi, Lili saja ya. Lanjutnya kepada Aryan. Oh ya maaf, Lili, maaf. Kamu kan bisa membelinya di toko mana saja. Banyak yang jual. Jawab Aryan mulai membiasakan diri memanggil dengan sebutan nama. Walaupun sebenarnya dia merasa tidak nyaman untuk memanggil dengan sebutan nama kepada atasannya tersebut. Aku minta tolong agar kamu mau mengantarku mencarinya
Ujar Lily mengulangi permintaannya kepada Aryan. Tampaknya dia tetap bersikukuh agar Aryan menemaninya mencarikan baju yang baru buat Farel, anaknya. Aku ingin kamu sendiri yang pilihkan untuk Farel, agar lebih cocok gitu. Kamu bisa kan? Lanjut Bu Lily kepada Aryan. Tampaknya Bu Lily terdengar semakin memaksakan kehendaknya agar Aryan mengikuti apa yang dia minta. Tentu saja Aryan tak punya pilihan lain selain mengatakan iya. Baiklah kalau begitu, Bu. Maksudnya Lily. Bagus. Besok aku akan menjemputmu saat makan siang ya. Karena besok aku tidak ke kantor. Aku harus meeting dulu pagi-pagi. Jadi kamu bersiap saja saat istirahat makan siang, oke? Lanjut Lily kepada Aryan. Lagi-lagi Aryan tidak mempunyai pilihan selain harus mengikuti apa permintaan dari Bu Lily tersebut. Besok kita telepon saat selesai meeting ya. Jadi pastikan ponsel kamu aktif, oke? Lily bangkit dari duduknya dan mengelus pelan pundak Aryan yang tak tertutupi apa-apa, hingga menimbulkan sebuah desiran yang aneh pada dirinya. Aryan melengus. Tidak mungkin rasanya jika wanita itu tertarik kepada dirinya. Karena wanita itu sudah bersuami dan punya anak, Aryan pun juga sudah mempunyai istri dan mereka sama-sama mengetahui situasi masing-masing. Sepulang dari rumah Pak Jerry, Aryan langsung mandi, badannya terasa sangat lengket. Selesai mandi, dia masuk ke kamar dan melihat istrinya sedang duduk di depan laptopnya yang sedang aksi mengerjakan entah apa yang lagi dikerjakannya. Sob, kita jalan-jalan keluar yuk. Ajak Aryan yang memberanikan diri memulai obrolan. Setelah sekian lama mereka saling berdiam diri, tidak mengobrol satu sama lain. Mungkin Aryan memang harus memulai pembicaraannya karena dia adalah laki-laki, dia adalah imam keluarga yang harus menuntun sang istri ke arah yang lebih baik. Aku lagi sibuk, lagi banyak kerjaan. Jawab Sophia datar dengan mata masih fokus kepada laptop yang ada di depannya. Sebentar saja, aku punya sedikit rezeki nih dan ingin membagi kebahagiaan ini sama kamu. Ucap Aryan kembali berusaha untuk mengajak istrinya tersebut. Sophia pun mengalihkan pandangannya dari laptop. Dia menghadap kepada Aryan. Oke. Aku juga ada yang mau dibicarakan sama kamu. Tapi emangnya kamu nggak merasa capek? Kamu kan baru pulang. Kata Sophia menjawab perkataan dari Aryan. Enggak, aku udah biasa kok. Nggak capek kok. Jawab Aryan. Ya udah kalau gitu. Tunggu sebentar ya, aku bersiap-siap dulu. Sahut Sophia, kemudian dia mematikan laptopnya dan bergegas untuk bersiap-siap. Aryan menunggu sang istri sambil selonjoran di kasur. Saking lelahnya sampai-sampai dia jatuh tertidur. Sophia pun tersenyum melihat sang suami yang sudah tertidur karena kelelahan. Dia menghampiri dan perhatikan Aryan dari jarak yang dekat. Maafkan atas semua sikapku padamu, Mas. Aku tidak mau kamu stagnan dengan nasib yang seperti ini. Aku tidak mau mendengar orang meremehkanmu dan mengejekmu lagi. Karena itu aku bersikap seperti ini padamu, Mas. Agar kamu berusaha lebih giat lagi. Kamu orang yang sangat baik, Aryan. Bahkan aku merasa tak pantas buat dirimu. Sophia mengelus pelan wajah suaminya tersebut. Tetapi tiba-tiba pemiliknya terbangun dari tidur. Sophia, udah beres mandinya? Aryan langsung bangkit untuk duduk. Lalu Sophia terperanjat kaget karena hampir kepergok tengah mengelus wajah suaminya tersebut. Iya sudah, sorry. Tadi aku melihat ada nyamuk di mukamu. Barusan aku mau mengusir nyamuk tersebut. Mau aku tapok, tapi keburu kabur. Ujar Sophia yang malu karena tadi wajah mereka begitu dekat. Dia hampir saja kepergok, ingin mengelus wajah suaminya tersebut. Oh, iya. Makasih ya. Jawab Aryan, dia mengucut matanya. Ayo. Kali ini Sophia yang mengajak mereka untuk pergi demi untuk menutupi rasa gugupnya tersebut. Oh ya, kita naik apa nih? Naik motor bus saja ya? Tawar Aryan yang ingin berdekatan dengan istrinya tersebut. Enggak takut hujan, Aryan. Mending pakai mobilku saja. Tolak Sophia mendengar perkataan Aryan.
Wanita itu membeli sebuah mobil berukuran kecil untuk bekerja pulang pergi dari rumah ke kantornya. Hasil dari menjual kalung berlian milik ibunya. Baiklah kalau gitu, tapi aku yang nyetir ya. Aryan terpaksa mengalah. Tetapi dia tetap menawar supaya dia menyetir mobilnya. Oke, ini Sophia pun menyerahkan kunci mobilnya. Mereka berdua terlihat kikuk bagi sepasang kekasih yang baru jadian. Lalu mereka bergegas keluar dari rumah untuk bersiap-siap pergi menuju tempat untuk bersiap-siap pergi keluar. Aryan menyetir mobilnya dan mengarahkan kepada sebuah restoran yang bagus. Dia sengaja memilih restoran tersebut untuk merayakan kebahagiaannya karena gajinya yang naik dengan jumlah yang tidak sedikit. Ya, menurut Aryan, itu merupakan jumlah yang banyak. Kamu benaran ngajak aku ke sini? Goda Sophia mengelengkam wajahnya. Ya iyalah, masa bercanda? Ayo, masa aku mau ngajak kamu ke pecel lele terus? Sekali-kali ke tempat seperti inilah, ucap Aryan dengan kekehannya. Oke, fine. Kamu nggak takut kalau aku pesan makanan yang mahal-mahal gitu? Sophia kembali menggoda suaminya tersebut. Enggak lah, pesan aja. Apa aja yang kamu mau? Pesan saja. Ujar Aryan yang memindai ruangan untuk memilih tempat duduk mereka. Oke, aku akan pesan yang paling mahal ya. Sophia menantang dan ditimpali tawa dari mulut Aryan. Mereka duduk berhadapan dan tak lama kemudian datanglah seorang pelayan memberikan buku menu dari restoran tersebut. Kali ini Aryan bisa memesan makanan yang diinginkannya tanpa harus berpikir uangnya tidak cukup. Sayang, ibu nggak ada ya. Coba kalau ibu ada, pasti akan lebih menyenangkan. Ujar Sophia tanpa sadar menyonggingkan senyum. Oh, kapan-kapan kita ajak ibu juga. Oh ya, maaf, karena aku belum bisa ngajak kamu pindah ke rumah yang lebih besar. Aku akan menabung dulu ya untuk uang muka rumah. Akan lebih baik jika nanti kita pindah ke rumah kita sendiri, bukan lagi ngontrak seperti sekarang ini. Ungkap Aryan kepada istrinya tersebut. Ya, terserah kamu sajalah, jawab Sophia dengan nada datar. Obrolan mereka harus berhenti karena pesanan mereka yang datang. Sophia dan Aryan pun mulai menikmati makanan yang ada di depan mereka. Ada rasa haru yang menusuk ke dalam sanubari lelaki itu melihat dia bisa memberikan makanan yang harganya tidak murah kepada istrinya tersebut. Akan semakin bahagia rasanya jika dia mampu memberikan segalanya yang dibutuhkan Sophia, juga sang ibu yang sangat dia cintai. Aryan, Sophia menghentikan makannya, kemudian dia memanggil nama suaminya tersebut. Ya, jawab Aryan sambil mengangkat wajahnya. Dia menunggu perkataan dari istrinya berikutnya. Aku mendapat tawaran dari Pak Roni untuk pegang kantor cabang yang baru. Jabatanku naik. Dia mempromosikan aku kepada Pak Jerry agar aku ditempatkan sebagai pimpinan di tempat yang baru tersebut. Oh, bagus dong. Aryan menyambar. Dia nampak senang mendengar apa yang disampaikan oleh istrinya tersebut. Bukan itu yang aku ingin bicarakan denganmu, kata Sophia berikutnya. Tapi kemungkinan besar aku harus pindah keluar kota. Ucap Sophia terlihat berat. Wajah ceria itu kini berubah muram. Aryan memandang istrinya. Dia sempat terdiam, lalu berkata, "Apa tidak bisa di sini saja?" Tanya Aryan dengan nada yang kecewa. Masalahnya di kantor pusat ini sudah penuh untuk aku dapat jabatan yang bagus. Jika aku mau naik jabatan, ya aku harus menerima tawaran Pak Roni untuk pindah ke kantor cabang, pindah ke Semarang. Bagaimana, apakah mengizinkan? Lanjut Sophia bertanya kepada suaminya tersebut. Aryan terdiam sejenak untuk berpikir. Dadanya tampak naik turun. Dia mempertimbangkan semuanya. Kemudian dengan napas yang tak tenang, dia menjawab, "Tidak." Dengan kata yang tegas dan wajah yang tak sanggup membalas tatapan dari istrinya tersebut. Aryan, Sophia menyebut nama itu tak kalah tegas. Tolong
Tolong kamu mengerti posisiku. Kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Ini kesempatan bagus buatku. Aku bisa mengejar karirku. Kamu benar. Tapi aku yang berkewajiban menafkahimu. Aku kepala keluarga di sini. Bukan kamu yang harus bekerja, tetapi aku. Aku yang harus mencukupi semua kebutuhanmu. Ucap Aryan tegas sambil dia menepuk dadanya sendiri. Dengar dulu Aryan. Sophia melirik ke kiri dan ke kanan. Dia merasa tidak enak jika ada orang lain yang mendengar percakapan mereka yang saling berdebat tersebut. Kalau kita terus mengikuti egomu, seumur hidup kita akan miskin terus. Tolonglah Aryan, berpikirlah secara realistis. Gajiku jauh lebih besar dari kamu. Apalagi jika aku menerima tawaran ini. Sophia menekankan suaranya sepelan mungkin dan setegas mungkin kepada Aryan. Sophia, ketenangan keluarga itu tidak selalu diukur dengan uang, tidak selalu diukur dengan materi. Jika kita banyak bersyukur, Tuhan akan menambahkan keberkahan. No, nonsense. Jangan terlalu naif ya Aryan. Sophia langsung memotong perkataan suaminya tersebut. Lalu berkata lagi, apa kamu mau terus hidup di dalam tekanan juga hinaan? Apa kamu mau selalu direndahkan orang-orang di sekitar kita? Jika kamu bisa, tetapi aku tidak bisa. Aku tidak mau selalu direndahkan, selalu diremehkan. Aku harus merubah kehidupan kita. Arya menunduk sangat mendengar ucapan tegas dari istrinya tersebut. Lalu dia berkata, aku tidak mengizinkan kamu ke Semarang. Apa, Aryan? Coba kamu pikirkan dulu baik-baik. Kamu harus mengerti posisiku, Aryan. Kamu harus mengizinkan aku pergi ke Semarang. Atau kalau tidak, kita bercerai saja. Ucapan Sophia barusan membuat Arya mendongak seketika, matanya terbelalak. Dia tidak menyangka bahwa Sophia bisa berkata seperti itu. Dadanya terasa sesak, sempat dadanya bergerak naik turun. Bagaimana mungkin dia bisa memilih dari dua pilihan yang sangat sulit? Menurutnya tersebut, sebisa mungkin dia menahan sebab yang ada di dadanya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk meredam amarahnya. Matanya mendadak perih, seperih hatinya di dalam rongga dadanya. Musik yang suaranya merdu yang mengalun di restoran tersebut seolah-olah terasa mengejek dirinya. Kemudian dia rasanya tidak mau mendengarkan suara musik yang ada di restoran tersebut. Akhirnya, setelah merenung beberapa saat, Aryan pun berkata, baiklah, lakukanlah apapun yang kamu mau, jika itu akan membuatmu bahagia. Ucap Aryan yang lalu berdiri hendak pergi dari tempat tersebut.